Jelang pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama yang diperkirakan bakal masuk kabinet mulai bermunculan. Partai politik yang menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 pun mulai bersuara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono misalnya, dia merespons isu Demokrat akan mendapat jatah 5 menteri di kabinet Prabowo Gibran. AHY mengaku belum tahu pasti jatah kementerian apa saja yang akan ditugaskan untuk Partai Demokrat. Menurutnya Prabowo yang paling tahu kebutuhan supaya kabinet mendatang bisa menjadi super tim. Karena beliau yang tentunya paling mengetahui kebutuhan pengawakan kementerian-kementerian atau badan-badan yang memang kita harapkan semuanya bisa menjadi bagian dari super tim yang akan beliau pimpin untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Jadi kami terus terang tidak atau belum tahu paling tidak secara pasti. Kami juga tidak ingin berandai-andai atau mengira-ngira. Kita tunggu saja, waktunya nggak lama lagi, kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan beliau. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bakal membuat kabinet besar sesuai dengan Indonesia yang luas. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut bakal melibatkan banyak menteri yang saat ini ada di kabinet Jokowi Ma'ruf. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Sri Mulyani menjadi salah satu nama yang disebut-sebut bakal kembali ada di kabinet. Bahkan beberapa waktu lalu, Sri Mulyani sempat bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini disebut-sebut demi membujuk Sri Mulyani kembali menjadi menteri. Namun, Sri Mulyani enggan berkomentar soal kemungkinan kembali menjadi pembantu presiden. Perkembangan pelaksanaan APBN ini ya, sebelum pergantian presiden, jadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024, gitu ya. Apa yang disampaikan Ya nanti hari Minggu depan saya akan bikin konferensi pers mengenai hal itu, ya. Terima kasih ya. Ya nanti dilihat. Ya. Yang 1,2 T per hari itu Bu, apa yang kan 800 miliar sebagainya buat makan Bu, 400 sisanya buat apa Bu? Selain Sri Mulyani ada pula nama Aswar Anas. Kader PDIP ini disebut-sebut akan kembali menjadi menteri. Meski begitu, Aswar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengaku belum ada pembicaraan apapun soal itu. Saya belum tahu terkait dengan itu. Justru sekarang kami kerjaan masih cukup banyak, terutama terkait dengan manajemen ASN. Sekarang menyiapkan rekrutmen ASN yang pendaftarnya sudah 3 juta lebih. Kemudian penyelesaian per 24 Desember harus selesai untuk 1,7 non-ASN atau honorer harus selesai. Jadi kami dengan teman-teman masih bekerja untuk beresin ini sampai ya tinggal menghitung hari ini lah. Yang kita hari. Sudah dipanggil Bapak? Oh enggak ada. Komunikasi dengan Pak Prabowo bagaimana? Oh enggak ada, belum ada. Lalu bagaimana komposisi kabinet Prabowo Gibran nantinya? Apakah memang untuk kepentingan rakyat atau semata memuaskan partai politik pendukung? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama yang diperkirakan bakal masuk kabinet mulai bermunculan. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sudah sempat menyinggung soal kabinet besar dalam pemerintahannya nanti. Lalu apakah kabinet nanti memang akan untuk kepentingan rakyat atau semata memuaskan partai politik pendukung? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Sekjen Partai Golkar, Pak Muhammad Sarmuji. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sarmuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Mas Guntur Romli. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Guntur. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, Mas kemudian Sarmuji, nanti juga akan bergabung bersama kita dari Burhanuddin Muhtadi, saudara. Tapi kita akan ke Pak Sarmuji dulu deh. Partai Golkar ini kan partai besar ya kan.
Pilpres juga sudah kita lihat tingkatannya, perolehan suaranya. Jadi fix Partai Golkar ini akan dapat 7 kursi menteri dan Menko. Kalau jumlah kita tidak tahu persis ya. Dan kita tidak pernah memberikan target tertentu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kami tidak mau Pak Prabowo terbebani oleh target-target yang dimintakan oleh partai politik termasuk Golkar. Kami memberikan keleluasaan kepada presiden terpilih untuk memikirkan formasi, komposisi, personalia mana yang akan diambil, khususnya dari Partai Golkar, karena kami beranggapan kabinet atau kabinet terutama itu adalah instrumen dari presiden terpilih untuk mencapai visi dan misinya dan janji politiknya kepada rakyat. Kita memberikan beban kepada Pak Prabowo untuk mencapai visi dan misinya, tapi kita harus fair. Kita harus memberikan kewenangan Pak Prabowo untuk mencari cara bagaimana mencapainya. Jadi Golkar dalam posisi mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden karena kita menganggap bahwa kabinet adalah instrumen untuk mencapai visi dan misi Presiden terpilih. Tapi kader Partai Golkar ataupun Ketua Umum Partai Golkar sudah dipanggil dong, sudah diajak ngobrol soal proporsi menteri ini. Salah satunya yang kita tahu Pak Bahlil Lahadalia, kemudian bahkan Pak Erlangga Hartarto juga dikabarkan akan menduduki kursi Menko dan bahkan nama Mutia Hafid. Ya, Ketua Umum partai pasti sudah pernah diajak oleh Pak Prabowo untuk bicara tentang kabinet. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa pastikan apakah pembicaraan itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa, terserah presiden. Kami tidak ingin presiden terikat bahkan oleh pembicaraan antara ketua umum kami dengan presiden. Apapun materi yang disampaikan dalam pembicaraan itu sebenarnya tidak mengikat presiden terpilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi kami memang percaya Pak Prabowo adalah orang yang sangat tahu tentang Partai Golkar, karena Pak Prabowo merupakan alumni Partai Golkar. Jadi Pak Prabowo tahu persis bagaimana kader Partai Golkar, bagaimana kekuatan teknokrasi kader Partai Golkar. Pak Prabowo tahu persis tentang itu. Oke, apalagi bisa dikatakan ya Pak Prabowo ini lahir dari rahim Partai Golkar begitu ya. Ya pastinya 7 menteri atau mungkin bahkan bisa lebih lah ya sudah diplotkan untuk Partai Golkar di posisi menteri. Saya ke Pak Mas Guntur. Mas Guntur, ini PDI Perjuangan juga santer nih. Ada 2 nama kadernya yang katanya sih akan masuk di jajaran menteri dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ada nama Pak Budi Gunawan dan juga Pak Azwar Anas. Sudah adakah kemudian pembicaraan di internal PDI Perjuangan soal ini? Ya, terima kasih Mbak Adis. Jadi begini, hingga saat ini sikap politik PDI Perjuangan itu mau berada di dalam atau di luar pemerintahan itu belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi dalam ADRT kami itu kan jelas bahwa soal sikap politik itu ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Kemudian yang kedua terkait nama-nama yang beredar yang katanya orang PDI Perjuangan akan masuk dalam kabinet Pak Prabowo ya, apakah 2 atau 3 nama, itu kami ingin menegaskan bahwa itu bukan berasal dari kami, bukan berasal dari penawaran kami. Karena sampai saat ini sikap politik PDI Perjuangan itu belum diputuskan. Jadi kami juga dan juga dalam ADRT itu sudah jelas bahwa segala jabatan, misalnya terkait dengan penetapan calon presiden, wakil presiden, kemudian menteri, kemudian duta besar, kemudian jabatan-jabatan lainnya, kalau PDI Perjuangan diminta, ditawari ya, setelah ada kejelasan sikap, maka itu yang memutuskan adalah Ibu Ketua Umum. Jadi tidak ada di luar pintu Ibu Ketua Umum untuk pembicaraan soal nama-nama itu. Jadi karena sikap politik PDI Perjuangan sampai sekarang belum diputuskan, maka nama-nama yang beredar itu bukan dari kami, bukan penawaran dari kami, ya, karena kita masih mau menunggu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo.
kapan akan terjadi dan apa yang akan dibicarakan dan apa hasilnya, baru kita bisa bicara lebih jauh terkait misalnya ada nama-nama yang diminta. Kalaupun memang diminta, tapi kami tidak pernah menawarkan diri, PDI Perjuangan juga cukup sadar diri dan tidak mau kegeeran. Koalisinya Pak Prabowo juga sudah luar biasa, 80% lebih. Jadi kami menyadari bahwa dan sikap politik kami juga ketika Pilpres juga kami memiliki calon sendiri dan kita juga sama-sama tahu bagaimana hasilnya. Jadi mohon menunggu dulu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto, baru kita bicara soal nama-nama yang beredar itu. Demikian, Mbak. Jadi kalau nama-nama yang beredar itu ada Pak Oli Dondo Kambe, bahkan kemudian ada Pak Azwar Anas dan juga Pak Budi Gunawan, itu memang nama-nama tersebut bukan berasal, informasinya itu bukan berasal dari PDI Perjuangan, tapi dari luar ya. PDI Perjuangan. Kami tidak pernah menawarkan diri, kami tidak pernah menyodorkan nama-nama itu sebelum ada kejelasan sikap politik PDI Perjuangan yang ditentukan oleh Ibu Ketua Umum itu, Mbak. Oke, jadi menunggu pertemuan dulu nih antara Bu Mega sama Pak Prabowo, nanti hasilnya bagaimana. Kalau memang diminta berarti memang akan disiapkan. Kalau diminta akan disiapkan. Iya, betul. Dan itu satu pintu dari Ibu Ketua Umum. Tidak ada pintu yang lain ya. Karena itu sudah ada dalam ADRT kami, sudah jelas, sudah tegas ya menegaskan hal itu, gitu Mbak. Yang disiapkan bisa jadi nama-nama itu juga ya, yang memang sudah santer diberitakan. Iya, makanya kita mau bicara soal pembahasan nama-nama yang beredar setelah ada kejelasan sikap ya dari PDI Perjuangan apa yang ditentukan. Karena ya harus terus terang juga, Mbak. Kalau pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto di internal kami itu tidak ada penolakan. Tidak ada dinamika, itu semua setujulah untuk sama-sama mencairkan suasana. Pertemuan dua tokoh ini kan sangat penting ya, untuk ya bisa dianggap juga menetralisir suasana. Tapi terkait dengan posisi, dengan sikap politik PDI Perjuangan itu sampai sekarang di PDI Perjuangan juga masih ada dinamika, masih ada pembicaraan. Kita lihat apa positif dan negatifnya kalau bergabung dalam pemerintahan selanjutnya. Dan juga kita juga sangat menyimak dan memperhatikan suara-suara masyarakat sipil. Ya, seperti soal bagaimana menjaga demokrasi, check and balances ya, kekuatan penyeimbang. Yang ini juga ada di rekomendasi PDI Perjuangan waktu Mukernas bulan Mei tahun 2024. Jadi, tapi kami sebagai kader menunggu saja apa yang akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum terkait sikap politik PDI Perjuangan. Begitu, Mbak. Nah, kalau tadi Anda juga sempat menyinggung soal fungsi kontrol dan pengawasan dan juga aspirasi dari masyarakat begitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya begini. Kalau PDI Perjuangan nantinya nih ya akan bergabung dengan pemerintahan, masuk dalam pemerintahan, ada beberapa kader PDI Perjuangan menduduki kursi menteri. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan? Apakah bisa tetap kritiskah ketika masuk di dalam pemerintahan, bergabung dengan pemerintahan? Ya, makanya ini juga yang akan dibicarakan dalam pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Kan terkait misalnya secara umum bagaimana soal nasib demokrasi kita dalam pemerintahan sekarang Pak Jokowi dalam 1 tahun ini ya, yang kita lihat suara-suara dari publik ya, dari akademisi, dari profesor, dari tokoh besar kan menyatakan keprihatinan mereka. Nah, ini juga yang harus juga dipertimbangkan ya, ketika memang mau katakanlah ada keputusan untuk masuk, apakah ada celah, ada ruang untuk PDI Perjuangan tetap kritis misalnya, melakukan oposisi strategis. Ini kan juga bisa menjadi bahan pembahasan, karena kan tidak mungkin kalau misalnya masuk dalam pemerintahan itu sedemikian rupa mendukung, membabi buta dalam istilah ya, dalam tanda kutip ya, dalam pemerintahan itu ya, kalau kan harusnya kan kalau itu ada program yang bagus kita mendukung, dan kalau yang yang baik ya bisa kami yang buruk bisa kami tolak. Nah, ini kan terkait juga dengan posisi-posisi, Mbak. Tapi ya itu setelah pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto gitu. Oke. Kalau untuk Pak Sarmuji sendiri bagaimana sebenarnya dari Koalisi Indonesia Maju Plus secara terbuka lah pasti menerima ketika memang ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin masuk bergabung, karena memang Pak Prabowo sendiri mengatakan negara kita besar bung gitu, diperlukan koalisi gemuk ya, karena itu salah satunya ingin pemerintahannya kuat. Ya, sejak awal kami mengambil sikap Indonesia ini terlalu besar untuk diurus oleh sebagian kecil orang. Karena itu kalau Pak Prabowo juga ingin mengambil sebagian besar elemen masyarakat, elemen partai politik untuk masuk dalam kabinetnya, bagi Partai Golkar itu bukan sesuatu problem yang serius.
apakah nanti ada mekanisme check and balances, apakah ada keseimbangan, apakah ada mekanisme untuk mengingatkan kami di internal partai koalisi akan mengembangkan demokrasi internal di koalisi. Kami pasti ingin menjadi sahabat terbaik bagi Pak Prabowo untuk mensukseskan jalannya pemerintahan. Kami tidak ingin sahabat kami terperosok ke dalamnya. Kami tahu bahwa itu ada kesalahan. Tentu kami akan mengingatkan ke Pak Prabowo, ini ada trap, ini ada jebakan, ini ada peluang kesalahan. Kami pasti akan ingatkan meskipun kami berada dalam koalisi pemerintahan. Jadi keberadaan kami dalam pemerintahan sama sekali tidak menghalangi kami untuk memberikan masukan, bahkan peringatan seandainya ada potensi-potensi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi buat kami tidak masalah PDI Perjuangan masuk, monggo. Asalkan itu memang betul-betul demi tercapainya visi dan misi Presiden dan janji Presiden kepada rakyat Indonesia. Oke, kita juga kedatangan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Agung. Selamat pagi Mbak Adisti, waalaikumsalam semuanya, Bang Guntur, Pak Sarmuji. Iya, di sini ada Mas Guntur Romli, kemudian juga ada Pak Sarmuji juga membahas soal bagaimana nama-nama menteri di kabinet koalisi gemuk pemerintahan Prabowo Gibran yang dikatakan oleh Pak Prabowo memang koalisi ini bisa dikatakan gemuk memang supaya pemerintahan kita kuat karena negara kita besar. Apakah Anda melihat ini merupakan menjadi salah satu alasan utama ataukah memang ada power sharing di sini yang memang harus diplot-plotkan kepada partai pendukung Prabowo Gibran yang pada saat itu kita tahu Pilpres banyak sekali yang mendukung Prabowo Gibran. Iya Mbak Adisti, jadi ini semacam kontraksi politik ya dari sistem politik kita yang presidensil berpadu dengan sistem multipartai ekstrim. Jadi mau nggak mau Pak Prabowo harus mengakomodasi teman-teman partai yang sudah mengusung beliau berkoalisi di Pilpres kemarin agar ada keharmonisan ataupun stabilitas politik dalam jangka panjang. Bila ini tidak terangkum dengan baik, otomatis ada dalam tanda petik ya ketidakpuasan ataupun dinamika di internal koalisi yang besar ini sehingga sedikit banyak akan membuat ya ruang-ruang yang kontraproduktif justru di pemerintahan Pak Prabowo sendiri, dan saya kira Pak Prabowo tidak mau itu terjadi. Dan bersyukurnya kita lihat bagaimana transisi yang sangat mulus sekali di level eksekutif ya, di level legislatif. Saya berulang kali mengungkapkan bahwa kemarin kita tahu bahwa Mbak Puan jadi ketua DPR, kemudian Pak Muzani jadi ketua MPR, itu kan proses yang sebenarnya di belakang panggung sangat panjang. Ya, ketika ada dinamika apakah revisi Undang-Undang MD3 perlu, kemudian tidak ada terjadi, Bu Puan terpilih, kemudian Pak Muzani juga begitu. Karena kalau kita sorot kan sebenarnya ketua MPR ini dalam tanda petik couplingnya Bang Sarmuji sebenarnya Partai Golkar. Bukan Gerindra, tapi yang menarik di belakang panggung itu terjadi dan akhirnya Gerindra yang terpilih. Dan ini semacam dalam tanda petik ya, saya melihatnya harmonisasi antara PDIP yang Gerindra yang baik dan sedikit banyak bisa berlanjut di eksekutif ketika nanti Pak Prabowo akan memilih menteri-menterinya, Mbak Adisti. Jadi ini yang saya lihat bahwa kemungkinan PDIP masuk sangat besar dan kita berharap ini tidak banyak ya mengganggu soal check and balances. Tadi Bang Guntur juga bilang ini bisa menjadi dan terjadi koalisi strategis oposisi yang objektif. Dan harapannya itu yang terjadi ya. Dan saya ingin menyoroti poin baru soal wakil menteri Mbak Adisti. Oke, wakil menteri. Jadi ini jarang dielaborasi oleh banyak pihak bahwa ada kemungkinan di masa Pak Prabowo nanti, dan indikasi itu sudah tampak ketika di masa sinkronisasi ya, ada tim-tim Pak Prabowo yang muncul di level wakil menteri keuangan, wakil menteri kominfo, dan kemungkinan besok wakil-wakil menteri ini akan dalam tanda petik menjadi penjaganya Pak Prabowo di menteri-menteri yang akan ditunjuk. Kenapa? Karena selama ini kan wakil menteri tidak dipandang strategis. Wakil menteri selama ini dipandang sebelah mata, dan di masa Pak Prabowo kemungkinan besarnya wakil-wakil menteri ini akan sangat strategis, punya peranan menjalankan roda pemerintahan secara efektif, Mbak Adisti. Jadi Anda melihat wakil menteri justru di zaman pemerintahan Prabowo Gibran ini akan mendapatkan spotlight yang lebih dibandingkan sebelumnya?
Iya, justru ini yang menunjukkan bedanya Pak Prabowo dengan presiden sebelumnya. Kenapa? Karena di posisi wakil menteri akan ditunjuk dan terpetik kesatria-kesatrianya, orang-orang pilihannya, lingkar terdalam beliau, dan itu sudah mulai tampak ketika Mas Thomas Jiwandono ya, kemudian Anggaraka Prabowo itu duduk sebagai wakil menteri keuangan dan wakil menteri Kominfo, dan wakil menteri ini ada kemungkinan bisa juga berjalan di pola kabinet Pak Prabowo Gibran berikutnya. Kenapa? Karena menteri-menterinya kan dalam tanda petik punya keterbatasan ya, kesibukan yang cukup tinggi apakah sebagai ketum partai, apakah sebagai orang-orang elit partai, dan mereka yang akan bekerja dan akan membantu banyak tugas-tugas keseharian para menteri tadi, semacam ya menteri harian lah Mbak Adisti seperti itu. Jadi ada pola strategi yang berbeda 5 tahun mendatang kalau Anda melihat ini. Kayaknya begitu. Oke, ini juga selain dari partai politik ya Mas Agung yang kemudian kita soroti juga kan Pak Prabowo mengatakan maunya tuh zakon kabinet yang berasal dari orang-orang profesional. Ada 15 nama yang beredar nih ya kalangan profesional. Ada salah satunya ada nama Pak Pratikno masih masuk, kemudian Pak Erick Thohir, bahkan ada Pak Syafri Samsudin, kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin juga masih masuk. Nah, Anda melihat peluangnya bagaimana untuk kalangan profesional ini untuk menempati posisi-posisi yang memang strategis di pemerintahan Prabowo Gibran? Iya, kemungkinannya besar dan itu sudah di-spill oleh Pak Jokowi ya, Pak Prabowo ketika kemarin pidato di BNI Summit Investor sama di PKB saat Rakornas. Beliau mengungkapkan bahwa akan ada beberapa nama-nama menteri Pak Jokowi yang akan dilibatkan kembali karena kinerjanya cukup bagus. Dan ini sinyal positif Mbak Adisti, karena nama-nama itu adalah teknokrat yang punya jam terbang tinggi dan kita butuhkan saat menghadapi dinamika internal di bangsa kita maupun eksternal, di mana geopolitik dan geostrategi sangat rentan dan butuh orang-orang capable untuk mengatasinya. Dan nama-nama itu saya kira bagus, tinggal dilengkapi ya dengan nama-nama baru yang memang punya rekam jejak yang tinggi pula seperti itu. Jadi saya mau menangkap ketika menyambung soal Zaken di awal bahwa ketika berpadu dengan sistem presidensil maka yang mengemuka akhirnya adalah orang-orang yang ahli dari kalangan partai ataupun unsur-unsur kepentingan lain yang berdasarkan suku, agama, ras di kita, dan ini keindonesiaan sekali ya, karena ini saya lihat bagaimana Pak Prabowo ingin merangkul semua kalangan seperti itu. Yang ketiga yang perlu digarisbawahi Zaken di masa sekarang adalah soal bagaimana orang-orang ya punya reputasi kepakaran tingkat tinggi dan memang belum pernah menjabat sebagai menteri sebelumnya juga ditunjuk. Ya, ada nama-nama baru yang muncul. Jadi Zaken dalam konteks presidensial seperti sekarang itu berbeda dengan Zaken di masa parlementer saat kabinet Juanda terbentuk. Jadi ada yang diperluas, ada yang dibuka kesempatan latar belakang baru seperti itu, dan saya kira itu sah-sah saja. Tinggal kita lihat bagaimana kompetensi dan kontribusi mereka saat ditunjuk nanti apakah sesuai dengan standar publik yang berharap bahwa kabinet ini bisa membawa perubahan dan harapan yang lebih baik, Mbak Adisti. Oke, kalau tadi Anda menyinggung soal bagaimana kemudian kompetensi untuk memenuhi standar publik begitu ya, tidak hanya soal bagi-bagi saja, tapi kemudian orang yang memang ditempatkan di situ kita berharap memang benar-benar kompeten kan ya, Mas Agung, Mas Guntur dan juga Pak Sarmuji, benar-benar kalaupun dari kalangan partai politik memang mereka punya kompetensi di bidang tersebut begitu ya. Nah, bagaimana nanti elaborasinya dan proporsinya kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal nama menteri di kabinet koalisi bisa dikatakan gemuk dalam tanda kutip di pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan begitu ya. Masih membahasnya bersama dengan Pak Sarmuji dari Partai Golkar, kemudian ada Mas Guntur Romli dari PDI Perjuangan yang katanya si PDI Perjuangan ada 2 nama atau 3 nama begitu yang santer sekali untuk di kursi menteri, dan juga ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, saya ke Golkar dulu berarti ya Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, ini kan kalau kita lihat ya publik harapannya adalah ketika dari partai politik ini ada kompetensinya begitu, memenuhi harapan publik soal kompetensi. Memang orang yang ditempatkan di posisi menteri strategis terutama begitu ya, Partai Golkar kan pasti dapat menterinya yang posisi-posisi strategis begitu ya, yang punya kompetensi di bidangnya begitu. Nah, yang kemudian menarik perhatian saya adalah nama Pak Bahlil, ya kita sudah tahu, kemudian Pak Erlangga juga dikabarkan, terus kemudian ada Pak Agus Gumiwang, dan ini dia yang kemudian menarik perhatian saya adalah nama Mbak Mutia Hafid.
katanya sih ya informasinya akan menduduki posisi Menteri Kominfo begitu ya. Nah, bagaimana Golkar menyiapkan ini? Ya, kalau yang disinyalir tadi benar, orang-orang yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi bagus banget di bidangnya. Saya ingin ngambil contoh yang tadi disebutkan tentang Mbak Mutia misalkan. Mbak Mutia itu adalah insan pers. Bertahun-tahun dia menggeluti dunia informasi. Bahkan selama 2 periode Mbak Mutia menjadi ketua komisi yang membidangi tentang informasi Kementerian Kominfo. Jokowi tertarik dengan kompetensi Mbak Mutia lalu memasukkan ke dalam kabinet. Ini sekaligus juga untuk menginformasikan bahwa di dalam partai politik itu banyak sekali kader-kader partai, terutama Partai Golkar, yang memiliki kategori profesional atau yang disebut zaken tadi itu, sebagai kabinet ahli tadi itu. Jadi kami memang tidak pernah mendikotomikan antara partai dan non-partai dalam konteks zaken kabinet, karena kami sendiri tahu persis di internal kami banyak sekali orang yang memiliki kompetensi. Dan Pak Prabowo tahu persis juga bahwa Golkar sejak dulu terkenal meritokrasi dan teknokrasinya. Jadi buat kami mau zaken kabinet karena kami yakin kader-kader kami memiliki kompetensi yang tinggi. Oke, termasuk ya juga saya menarik sekali menjadi sorotan adalah Mbak Mutia Hafid, termasuk juga saya pengennya sih ada menteri-menteri perempuan lain yang kemudian juga menempati posisi strategis dengan kompetensi sesuai dengan harapan publik, Pak Sarmuji. Ya, nanti Pak Prabowo pasti akan sudah menghitung itu keterwakilan perempuan, berapa perempuan yang harus masuk, lalu perempuan mana yang akan diambil. Tentu tidak sembarang perempuan. Kalau perempuannya seperti Mbak Mutia Hafid, pasti dengan senang hati Pak Prabowo akan ngambil. Karena Pak Prabowo sendiri adalah mitra dari Mbak Mutia Hafid. Ini contoh saja. Seandainya yang disinyalir tadi itu benar. Dan kita juga punya kader-kader perempuan muda, pinter, banyak sekali di internal Partai Golkar. Oke, saya ke Pak Mas Guntur Romli. Pak Mas Guntur, ini kan juga nama Pak Budi Gunawan itulah adalah satu nama yang kemudian juga santer. Kita akan lihat Pak Budi Gunawan ini akan menduduki posisi menteri apa? Kita lihat nih grafisnya. Oke, nah ini dia. Kita hadirkan nama-nama calon menteri yang menguat di kabinet Prabowo Gibran. Ada nama Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan yang diproyeksikan atau kabarnya akan menempati posisi Menko Politik dan Keamanan. Nah, ini menurut Anda seperti apa dari PDI Perjuangan? Sudah menyiapkan nama Budi Gunawan ini memang sudah sesuai dengan background-nya Menko Politik dan Keamanan? Kalau memang diminta, lagi-lagi saya akan garis bawahi. Ya gini Mbak, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kami itu belum bisa berkomentar kalau sikap politik PDI Perjuangan itu belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi bisa jadi, dan kami juga menegaskan bahwa nama-nama yang beredar bukan berasal dari kami, bukan penawaran dari kami. Bisa jadi, memang ini kan semuanya dugaan atau harapan karena Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu kan mau bertemu. Akhirnya dianggap bahwa PDI Perjuangan itu mau masuk dalam pemerintahan selanjutnya, padahal kan belum ada keputusan. Kemudian juga ada hubungan yang mesra antara PDI Perjuangan dengan Gerindra misalnya dalam isu strategis di parlemen. Sama-sama kemudian menolak revisi Undang-Undang Pilkada, menunda revisi Undang-Undang TNI Polri, kemudian tidak mengotak-atik Undang-Undang MD3, yang kemudian Ketua DPR-nya tetap Mbak Puan, kemudian Ketua MPR-nya itu Pak Ahmad Muzadi. Tapi ingin kami nyatakan bahwa itu kan menjawab suara-suara di publik, bukan hanya kepentingan dari PDI Perjuangan. Dan juga kalaupun hal-hal itu dipaksakan, misalnya mau disahkan revisi Undang-Undang TNI dan Polri, itu kan pasti akan membuat kegaduhan, akan ada demo-demo. Persis seperti revisi Undang-Undang Pilkada. Dan itu kan bertentangan juga dengan keinginan Pak Prabowo ketika mau pelantikan kan semuanya harus kondusif, situasi harus positif gitu. Jadi kami melihat ada kerjasama strategis khususnya di parlemen, memang itu yang membuat hubungan antara Gerindra dan PDI Perjuangan itu mesra.
Tapi terkait adalah sekali lagi sikap politik PDI Perjuangan mau masuk kabinet pemerintahan itu belum diputuskan. Jadi kami belum bisa berkomentar, Mbak, tentang nama-nama yang beredar itu. Begitu. Jadi kami menunggu dulu, menunggu sikap politik Ibu Ketua Umum dulu baru kami bisa memberikan komentar, ya. Oke, Begitu. tidak mau melangkahi lah ya ibaratnya begitu Iya, ya. betul Mbak, gitu. Karena memang harus satu pintu begitu ya kita Iya, menunggu harus satu keputusan pintu, betul Mbak. dari Ketua Umum PDI Perjuangan setelah nanti memang benar-benar akan terwujud pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo begitu ya. Yang katanya benar akhir pekan ini ya? Ya, insya Allah kita doakan, Mbak. Atau bertepatan dengan ulang tahun Pak Prabowo? Kita doakan aja, Mbak, biar cepat bertemu juga, biar juga ada kejelasan sikap, kemudian apa hasilnya itu kan. Jadi biar publik juga tidak menduga-duga dan tidak banyak spekulasi. Ya, karena bagaimanapun nama-nama yang beredar kan itu adalah orang-orang kader PDI Perjuangan ya. Kecuali Pak Budi Gunawan kan bukan dalam arti bukan orang partai Pak Budi Gunawan itu, Mbak. Meskipun beliau adalah seorang profesional ya. Dalam keahliannya tentu saja kami sangat menghormati dan menghargai, tapi sekali lagi selama sikap partai PDI Perjuangan belum diputuskan, maka kami tidak bisa bicara lebih jauh, Mbak. Begitu. Oke, saya mengerti dan saya memahami betul begitu ya kalau di PDI Perjuangan. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ya kalau PDI Perjuangan memang menunggu kejelasan di internal partainya juga lagi menunggu kejelasan begitu ya kalau tadi disebutkan oleh Mas Guntur. Nah, tapi kalau Mas Agung sendiri melihat bagaimana soal proporsi menteri, termasuk juga soal wamen yang tadi sudah Anda singgung begitu ya, yang Pak Prabowo juga mengatakan di PKB, acara PKB begitu ya, sudah jelas begitu soal menteri APBN atau saya lupa lebih tepatnya, termasuk juga soal bagaimana memang seharusnya menteri itu sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan harapan publik, bukan hanya sekedar power sharing semata. Ya, Mbak Disi, jadi saya meyakini bahwa hak prerogatif presiden itu juga di dalamnya mengikuti kewajiban prerogatif presiden ya. Jadi soal kewajiban prerogatif ini nggak ada di aturan kita memang, tapi saya berharap ini bisa di-endorse supaya kualitas kita bernegara semakin baik. Ya, kewajiban prerogatif ini apa? Kewajiban di mana presiden juga bisa memenuhi tadi ya harapan publik, kemudian keinginan publik agar beragam masalah yang hari ini mengemuka khususnya di bidang ekonomi bisa teratasi gitu. Hak prerogatif ini kan kentalnya bagaimana mengakomodasi elitnya ya. Nah, kan adanya kewajiban prerogatif ini, nalar tersebut, harapannya ini bisa seimbang, sejalan dan seirama. Dan ini bisa membantu Pak Prabowo untuk lebih banyak bicara dengan bebas ketika membawa nama Indonesia di luar seperti itu. Dan di dalam, karena apa? Karena timnya sudah bagus. Karena Pak Prabowo ini kan kita tahu orang yang sangat makromanajemen, Mbak Adisti. Dia butuh orang-orang mikromanajemen untuk memastikan visinya, program-programnya bisa berjalan dengan maksimal. Nah, di luar itu semua representasi publik yang saya maksudkan di sini bisa hadir lewat komisi-komisi negara yang pernah terjadi di masa Pak Jokowi, KPK, PPK, ya Komnas Perempuan dan komisi-komisi independen lain untuk ikut terlibat menyeleksi. Dan oleh karena itu, saya lagi-lagi mendorong agar nama-nama menteri ini diumumkan lebih awal sebelum tanggal 20 katanya. Kalau bisa lebih awal, kalau misalkan tanggal 15 sudah jadi, itu diflorkan saja. Supaya apa? Supaya bisa dibedah oleh publik, oleh pers, oleh kampus, oleh kalangan LSM, NGO, civil society lain. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa menteri-menteri yang dipilih ini memang orang-orang berkualitas, punya rekam jejak tinggi, ya. Karena semuanya terlibat dan saya kira ini tren bagus, ya, arahan positif, membuat tradisi baru agar orang-orang yang terpilih ini memang bisa membawa nafas semua ya, elit, publik, dan harapan kita seperti itu. Tapi mungkin nggak? Itu yang jadi pertanyaan. Saya ke Pak Sarmuji dan juga PDIP. Tapi kalau PDIP kan masih menunggu ya. Saya ke Pak Sarmuji. Mungkin nggak peluangnya ada nggak nih nama-nama menterinya ini sudah diumumkan lebih dulu atau sudah dilempar dulu ke publik untuk kemudian bisa dibedah oleh kalangan akademisi dan juga media salah satunya? Ya, peluang itu tetap ada. Peluang untuk memuaskan harapan Mas Agung Baskoro tadi itu tetap ada. Tetapi kita tanya apa urgensinya? Apakah setelah dibedah oleh Mas Agung Baskoro dan kawan-kawan kemudian bisa ada perubahan, lalu mengubah, ada perubahan-perubahan itu? Tentu kan sulit sekali. Karena sekali itu diumumkan, tentu menteri-menteri itu pasti sudah menyiapkan kerangka fikir, konstruksi, desain,
bagaimana kementerian akan diarahkan, pasti dia sudah akan memikirkan secara detail. Jadi begitu menteri-menteri itu dipanggil oleh Pak Prabowo, mereka pasti menyiapkan konsep tentang kementeriannya. Dan Jadi dengan saya, kata lain Anda bisa kalau mengatakan itu tidak bisa diumumkan ke memuaskan publik, semua pihak ya, mempertanyakan Pak apa ada Sarmuji? urgensinya, dan itu mendukung untuk pencapaian kabinet, nggak ada masalah. Oke, ya tidak bisa memuaskan semua pihak ya pastinya ya, Pak Sarmuji. Ya, pasti. Jadi sehebat-hebat Pak Prabowo mengakomodir kementerian ini dari berbagai elemen, berbagai unsur, pasti ada orang yang tidak puas. Dan sehebat-hebat Pak Prabowo meneliti tentang kezakenan personal-personal ini, pasti akan ada kritik, dan kritik itu bisa kapan saja. Bisa sebelum diumumkan, apalagi setelah diumumkan. Termasuk juga saya ke Mas Agung, bagaimana kemudian bisa dikatakan ketua umum partai politik begitu ya, sebut saja Pak Zulhas, kemudian Mas Ahaye, Pak Bahlil begitu ya, yang sudah pasti ya dikatakan akan menempati posisi menteri, bisa dikatakan butuh wamen yang benar-benar kompeten di bidangnya. Iya, sebuah keniscayaan karena tadi ya tantangan kita di bidang ekonomi cukup kompleks ya Mbak Adisti, sudah jelas gitu. Ada deflasi, kelas menengah turun, belum lagi tantangan dari eksternal, dan saya kira harus ada kolaborasi di masing-masing kementerian strategis itu untuk mampu mengeluarkan bangsa kita dari masalah ini segera. Karena kalau tidak disikapi dengan bijak, ya masalah-masalah itu bisa berbuah krisis seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin saya soroti sebenarnya cara mengumumkan ke publik itu tidak harus diumumkan secara verbal, tapi ketika dipanggil ke Hambalang, Kertanegara, ataupun ke tempat-tempat strategis lain, itu memang ya saya yakin teman-teman media ini bisa mengendus kan, dan bisa melihat dengan utuh bagaimana ya track record orang-orang tersebut, dan sedikit banyak itu bisa kita ketahui kemarin sempat ya ada nama Mbak Mutia Hafidz dipanggil, kemudian ada nama Pak Syafri Samsudin, dan ada beberapa nama lain yang sudah dipanggil, dan saya kira itu diflorkan saja apakah memang sudah sesuai dengan rekam jejak yang diharapkan di bidangnya ya, kompetensinya, kredibilitasnya, ya integritasnya, dan pola-pola semacam itu perlu. Kenapa? Karena selama ini kan pemilihan menteri ini berada di ruang tertutup, di bilik yang remang-remang. Kita seperti tidak terlibat, terputus ya ketika kita memilih kemarin di bilik suara saat Pilpres. Sekarang seakan-akan ini berdiri sendiri, padahal tadi ada kewajiban prerogatif di mana publik juga sebenarnya bisa turut serta, dan saya kira ini membuat tradisi baru yang baik bagi demokrasi kita seperti itu. Terakhir, ini saya juga masih menerka-nerka pernyataan Pak Prabowo, calon presiden terpilih pada pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Mas Agung. Oh iya, itu pengalaman selama pemerintahan berlangsung Mbak Adisti ya, karena banyak menteri-menteri tersangkut kasus ya, kasus-kasus hukum utamanya korupsi, dan harapannya itu tidak terulang lagi di zaman Pak Prabowo, dan wakil menteri itu menjadi instrumen efektif untuk memastikan hal itu tidak terulang. Karena Pak Prabowo akhirnya menempatkan orang-orang pilihannya, orang-orang kepercayaannya, loyalis-loyalisnya yang sudah lama ikut beliau sejak berapa periode ya, dan saya kira itu hal positif sebagai bagian dari mekanisme pencegahan, mitigasi supaya tidak terjadi korupsi lagi, dan juga sebenarnya bisa dioptimalkan instrumen-instrumen penegak hukum selain orang-orang tadi. Agar apa? Agar kolaborasinya bisa memastikan ya kita benar-benar keluar dari masalah akut ya soal korupsi, ya, nepotisme dan seterusnya seperti itu. Oke, Pak Sarmuji, Anda bisa memastikan bahwa menteri-menteri yang kemudian dari Partai Golkar adalah menteri untuk tidak mencari uang dari APBN? Sesuai Ya, dengan itu juga pesan dari ketua umum kami ya. Kami dalam melakukan rekrutmen, distribusi kader juga mempertimbangkan aspek tentang integritas. Jadi kita ingin memastikan orang-orang yang kita kirim ke kabinet adalah orang-orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas itu tidak harus kaya, karena faktanya orang yang kaya pun sering juga tidak memiliki integritas. Tetapi orang yang memiliki integritas adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya, lalu melaksanakan amanah yang dipikulnya itu dengan baik. Dan kita ingin memastikan itu juga. Oke, PDI Perjuangan terakhir, sambil menunggu nanti kira-kira pertemuan akan menghasilkan
apa ya bisa dikatakan bergabungnya PDI Perjuangan kalau memang nantinya akan bergabung. Bisa dipastikan sudah kader-kader terbaik nanti akan disiapkan dari PDI Perjuangan? Ya Mbak, tentu saja kalau memang nanti ada sikap politik bahwa yang diputuskan Ibu Ketua Umum kami harus masuk dalam pemerintahan, tentunya Ibu Ketua Umum yang akan memilih dan akan menyodorkan nama-nama itu kalau benar sudah ada keputusan nanti mau bergabung dalam pemerintahan. Tapi selama itu belum ada, ya tidak bisa berkomentar banyak, Mbak. Itu aja. Pasti kalau nanti diminta ya kader-kader PDI Perjuangan juga tidak kurang ya dari orang-orang yang ahli ya, yang berkompeten dalam beberapa bidang ya. Begitu, Mbak. Kita akan tunggu bagaimana hasil pertemuan dari Bu Mega dan juga Pak Prabowo nanti apakah sudah langsung diminta atau bagaimana nanti kita akan tunggu. Publik juga menunggu termasuk juga internal PDI Perjuangan ya soal kejelasan arah politik dari PDI Perjuangan sendiri. Terima kasih Mas Guntur Romli telah bergabung bersama kami. Pak Sarmuji terima kasih. Terima kasih. Mas Agung terima kasih. Kita doakan nanti kita berharap betul menteri-menteri yang nanti memang lantik adalah menteri-menteri yang memang punya kemampuan dan sesuai dengan harapan publik. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.